Kita mau setiap hati kita disentuh dan diubahkan. Haleluya. Kita tahu kita tak pernah sendiri menjalani setiap hidup ini, karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Yang
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati, kita percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. haleluya, bersyukur Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, dan Kau pakai buat pembicara yang akan menyampaikan tentang benar firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan Tuhan semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan nikmat, Kau perlengkapi juga setiap kami Tuhan, supaya kami dapat menangkap setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan dan belajar bersama-sama ya Tuhan. Kami mau bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita mendapat kesempatan lagi pada pagi hari ini sebagai orang-orang yang hadir untuk mempelajari catatan yang disebut tawarik. Biasanya di sini, dipindah ke sana biar lebih jelas wajah-wajah yang memainkan musik. Sebab mereka semua juga, kita semua yang duduk di sini, kita sudah mendengar dari firman Tuhan bahwa ketika kita belajar mengenai kitab Tawarik, kitab yang berisi riwayat dan sejarah yang disesuaikan dengan urutan waktu, makanya namanya Tawarik. Itu mungkin ada hubungannya dengan, kalau bahasa Indonesia, saudara tahu kata tarik Masehi. Tarik itu kalender atau tarik itu biasa dipakai untuk kalender.
Nah, ini mungkin ditambah hari. Yang pasti dalam nama kitab ini sesuai dengan dari bahasa Inggris dan lebih lagi dari bahasa Yunani itu mengambil kata kronos. Jadi dari kronos, chronicle itu menjadi nama kitab ini dalam bahasa Inggris. Di sana diceritakan berbagai sejarah, riwayat dan catatan mengenai khusus hal yang dimaksudnya ini adalah tentang raja-raja Yehuda. Jadi ini adalah kitab yang disusun berdasar waktu, dan satu aspek yang selama ini belum kita coba sentuh, yaitu aspek penting dari semua mereka yang dicatat dan disusun riwayatnya berdasar waktu, yaitu mengenai usia. Halo? Saudara dan saya juga memiliki usia. Kita semua memiliki usia atau umur. Jadi saya tidak tahu komposisi usia kita masing-masing. Apakah ada di sini yang berusia kurang dari 20 tahun? Tolong angkat tangan. Oh, tidak ada. Ya. Kita lihat di dalam riwayat dan catatan mengenai raja-raja ini, ada raja yang memerintah masih di penggalan antara 0 sampai 20 tahun, yaitu Raja Yoas yang menjadi raja pada umur 7 tahun. Lalu ada beberapa raja lagi yang menjadi raja umur 12 tahun, ada yang berumur 16 tahun, beberapa berumur 18 tahun. Ini semua memisahkan dan mengemukakan ternyata orang-orang yang dilantik menjadi raja itu usia mereka bervariasi. Kalau kita membaca tentang Rehabeam, coba kita baca 2 Tawarik pasal Rehabeam, kita baca di pasal 11 ayat 13 coba. Pasal 12 coba. Saya salah. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahnya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk menyebut namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Ammon. Jadi umur Rehabeam pada waktu dia menjadi raja itu 41 tahun. Apa bayangan yang saudara dapat atau punyai di dalam pikiran saudara? Kalau saudara adalah pembaca kitab Tawarik, pasti ada gambaran. Kalau saudara adalah pendengar kitab Tawarik, mungkin saudara tidak tahu apa-apa, karena cuma dengar dibahas kitab Tawarik, tapi saudara tidak pernah masuk ke dalamnya. Ada orang seperti itu di sini? Mudah-mudahan tidak. Kenapa saya berkata demikian? Karena sejak awal belajar mengenai kitab Tawarik, kita semua sudah didorong oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan untuk kita kembali membaca firman Tuhan. Amin. Membaca satu persatu. Meskipun beberapa orang masih menyebutkan kitab ini membosankan, tetapi ternyata kalau kita baca, saya tidak melihat kitab ini membosankan. Bahkan kita tahu bahwa ini firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang harus kita telaah, harus kita telusuri, harus kita masuki, karena di dalamnya terkandung begitu banyak pesan Tuhan, termasuk untuk kehidupan kita zaman ini. Dan secara garis besar
Ini cerita tentang raja-raja, tetapi kita disuruh mendengar, disuruh membaca, supaya kita mengerti. Saudara masih ingat kenapa? Kenapa riwayat tentang atau tulisan tentang raja-raja ini kita semua harus mengerti? Saudara masih ingat? Karena kita semua juga adalah raja-raja dan imam-imam. Maka segi raja-raja ini harus kita pahami. Jadi kalau saya menyebut Rehabeam berumur 41 tahun, saya harap saudara menghubungkan dengan ayahnya atau raja sebelumnya, yaitu raja siapa saudara? Salomo. Salomo ayahnya. Lalu kakeknya Daud. Ini dua raja, bahkan tiga dengan Saul, meskipun bukan keturunan mereka. Tapi Saul memerintah 40 tahun, Daud memerintah 40 tahun, dan Salomo memerintah 40 tahun. Luar biasa, prestasi 40 tahun ini dicapai oleh ketiga raja itu. Yang menarik adalah kita semua mendengar dan mengetahui mungkin sekilas, Rehabeam ini adalah tokoh pada saat kerajaan Israel pecah menjadi dua, kerajaan utara, kerajaan selatan. Tentu ada anggapan sedikit, oh ini Rehabeam ini dia itu kurang pengalaman, dia tidak tahu bagaimana pemerintahan raja-raja sebelumnya, termasuk mungkin ayahnya. Tetapi ketika kita mendengar Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu dia menjadi raja, berarti saat dia menjadi raja itu adalah akhir dari pemerintahan Salomo yang tahun ke-40. Berarti dari sejak awal ketika dia mulai berumur 2 tahun, dia kan umur 41, mulai dia umur 2 tahun, dia sudah bersama-sama dan menikmati, mengalami seluruh peristiwa yang Salomo alami. Bagaimana Salomo begitu hebat. Kita sudah belajar minggu lalu. Salomo melakukan pentabisan, pembangunan lalu pentabisan, peresmian bait Allah. Waktu itu semua terjadi dan masih panas-panasnya, masih hangat-hangatnya. Itu Rehabeam sudah mulai muncul sebagai anak kecil, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai kira-kira mungkin dia 7 tahun, masih melihat kegiatan dan begitu luar biasanya kunjungan Ratu negeri Seba, Ratu negeri Selatan, dan setiap bangsa-bangsa lain di sekitar mereka memberi upeti. Mereka begitu hormat, begitu mengagungkan, dan pemerintahan Raja Salomo yang begitu luar biasa itu dialami. Dan Rehabeam tahu sumber atau yang membuat ayahnya Salomo memerintah itu menjadi demikian masyhur, itu sumbernya siapa. Dan kunci-kuncinya, saya percaya Rehabeam bukannya tidak tahu. Dia tahu, dia mengerti, sebab dia mengalami. Umur 41 tahun baru dia menjadi raja, yaitu saat pemerintahan Salomo mencapai tahun ke-40. Jadi sejak kecil dia menjadi anak raja, luar biasa. Tetapi usia, umur yang 41 tahun itu, dan itu kalau kita penggal usia yang 120 tahun, itu usia rentang usia yang umum yang ditulis dalam Alkitab. 20 tahun pertama, lalu tahun ke-21 sampai 40, penggalan kedua, penggalan ketiga umur 41 sampai 60, penggalan keempat umur 61 sampai 80, penggalan kelima umur 81 sampai 100, penggalan emas itu 101 sampai 120. Ini rentang waktu yang Alkitab ceritakan mengenai usia manusia sesudah air bah. 120 tahun. Bukan 80, bukan 70 yang disebut di Mazmur. Itu adalah
Mazmur yang berupa ratapan. Di tengah hukuman dan berbagai hal yang dahsyat dari Tuhan, Tuhan memberi pada bangsa Israel itu adalah nyanyian Musa. Bagaimana Tuhan menghajar mereka, sehingga kalau umur sampai 70 tahun itu benar-benar sudah seperti orang lolos dari hukuman yang begitu dahsyat. Bahkan dia bilang kalau sampai 80 itu, waduh, itu berarti dapat bonus. Bahkan kalau lebih dari itu, pemazmur bilang itu cuma penderitaan dan kesia-siaan. Itu yang disebut di dalam Mazmur tentang usia 70-80 tahun. Jadi bukan itu rentang usia yang dibahas di dalam Alkitab secara umum. Yang dibahas secara umum adalah 0 sampai 120. Amin. Itu yang Alkitab catat dan berkali-kali ceritakan. Kalau saya melihat ini, maka di dalam hati saya, kalau Tuhan memberi 120, kita harus mempersiapkan diri sehingga kita layak menerima 120 itu. Sebab kalau Tuhan memberi 120 lalu kita tidak siap, maka mungkin misalnya umur yang jelas saya sudah mengalami. Ini suatu pukulan yang dahsyat. Umur 46 tahun saya terkena stroke. Berarti kalau Tuhan memberi 120 tahun, itu berarti 64 tahun harus saya jalani terus dengan kondisi seperti ini. Sekarang sudah 12 tahun saya jalani dengan keadaan pasca stroke. Kalau benar Tuhan memberi sampai 120, saya harus latihan terus sehingga paling tidak bertahan dengan keadaan seperti ini, tidak lebih merosot lagi. Beberapa orang kena stroke, dokter-dokter semua mengatakan, ingat loh Pak, ada 1, ada 2, ada 2, ada 3. Dan saya pernah menelpon sendiri si Om, orang Manado. Namanya saya dapatkan dari dokter. Dokter bilang, coba kontak orangnya. Halo Om kena stroke dia. Oh iya, saya ini bandel, dia bilang. 9 kali kena stroke sampai hari ini. Tapi saya masih bisa mengganti ban. Mobil saya kempes, bocor, saya masih bisa ganti ban. Sudah kena kiri, ditambah kena kanan. Jadi dua-dua sudah pernah kena stroke, tapi masih bisa setir, masih bisa ganti ban. Cuma tidak berapa lama dengar kabar bahwa dia sudah berpulang. Cuma 9 kali. Maka itu menjadi pelajaran. Sesudah 1 kali diserang dengan stroke, harus jaga sebisa mungkin. Saya tidak tahu bagaimana atau apa yang akan terjadi, tetapi seperti itu. Kalau Tuhan memberi 120 tahun, apakah kita siap? Mungkin tidak 120 tahun. Tuhan memberi saudara umur, misalnya umur 90 tahun. Setiap saudara yang hadir di sini diberi 90 tahun. Itu masih jauh tuh. Dan kita semua harus mempersiapkan diri. Kalau tidak mempersiapkan diri, jangan-jangan saudara melewatinya dengan terbaring di tempat tidur. Bayangkan, dari umur 60 tahun tidak akan mati loh sampai 90. Sebab Tuhan yang menentukan. Baru akan dicabut sumbunya itu dalam usia 90. Maka dari 60 sampai 90 tergeletak di tempat tidur. Itu berbagai, waduh. Kalau harus terbaring di tempat tidur, jangankan 30 tahun, 3 bulan saja itu belakangnya itu bisa bolong-bolong sampai kelihatan tulang belakangnya. Orang-orang yang terbaring
saling begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Mari kita baca 2, 3. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yuda. selama hidup Imam Yuda. Masa pemerintahan usianya menjadi 47 tahun, karena 7 tahun dia sudah menjadi raja. Lalu masa memerintahnya 40 tahun. Jadi total umur usia dari Yoas adalah 47. Mungkin ada lebih sedikit atau kurang sedikit. 47 tahun itu ternyata menjadi usia, menjadi umur yang mempunyai warna jelas. Satu sisi sebelum Yoyada meninggal atau mati. Satu sisi terjadi sesudah Yoyada mati. Dan saudara bisa baca, begitu mengerikan. Yoyada yang memelihara, melindungi, mendampingi, membuat dia menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan selama masa hidup Yoyada. Ternyata setelah Yoyada mati, anaknya sendiri dibunuh oleh Yoas. Ini harus kita camkan, bahwa ternyata dalam rentang usia itu berbagai hal bisa terjadi. Seorang raja yang, bayangkan, diselamatkan dari pembinasaan oleh neneknya, disimpan di bait Allah. Sesudah umur 7 tahun ditampilkan, dimunculkan menjadi raja. Selama belum mampu didampingi pemerintahannya. Lalu semasa dia memerintah, Yoyada tetap menjadi penasehat, mendampingi, melihat sesuatu yang kurang baik, dia tegur. Tetapi sesudah Yoyada meninggal, dia ternyata hidupnya enggak karu-karuan. Ya, itu pengaruh dari Yoyada. Kalau kita lihat lagi selanjutnya, saudara bisa teliti orang yang bernama Usia. Dia memerintah 52 tahun dan pemerintahnya itu bagus. Dia melakukan hal yang berkenan pada Tuhan. Pada mulanya Alkitab mencatat, sesudah dia menjadi kuat, diberkati, dia berubah dari rendah hati, dari harap Tuhan, dari mengandalkan Tuhan. Setelah dia kuat, setelah dia diberkati, setelah Tuhan menyertai, dia menjadi tinggi hati. Lah, mau tinggi hati mungkin masih tanda kutip tidak apa-apa. Kalau raja, saudara kan kasihlah kesempatan. Ya, kalau saudara lihat orang terhormat, menjadi pejabat tinggi atau menjadi orang kaya, mungkin kalau kita lihat dia sombong, ya wes, pantaslah orang kaya, orang terhormat, orang kedudukan tinggi agak sombong. Mikir atau tidak berpikir, camkanlah. Ini Usia mau nyombong itu dalam urusan ibadah. Dia membawa perapian, pedupaan, lalu mau masuk, sudah memerintah, sudah posisi tertinggi dalam kenegaraan, dia mau ambil lagi posisi dan jabatan yang diberikan hanya untuk imam-imam. Dia bawa itu pedupaan, mau masuk ke dalam bait Allah. Ditegur, hei Pak Raja, jangan bawa itu, bukan tugasmu. Dia nggak peduli, maju terus, langkah tegap. Tiba-tiba seluruh badannya menjadi kusta. Sisa pemerintahnya yang beberapa tahun masih memerintah sebagai raja, akhirnya biarpun dia masih hidup, dia diasingkan. Tidak boleh bergaul dengan orang Israel biasa. Dia diasingkan sampai saat dia mati. Nah, saudara, dalam usia pemerintahan 52 tahun, dengan keadaan seperti itu, lalu anaknya muncul, Yotam. Anak seperti ini, kalau melihat papanya demikian, kalau saudara jadi anaknya, kira-kira belajar apa, saudara?
kira-kira saudara belajar apa? Ayahnya terkenal, lalu pada akhir masa terkenalnya itu menjadi sombong, lalu dia mau melaksanakan ibadah di bait Allah, bawa masuk ke depan, Tuhan hukum. Saudara dengar semua? Ya. Tetapi anaknya ini, karena dia lihat, oh, urusan bait Allah, papaku sampai demikian, dia menjadi raja. Firman Tuhan katakan, dia berbuat hal yang baik di mata Tuhan. Tetapi ada satu hal khusus, dia tidak pernah masuk ke bait Allah. Loh, dia memperbaiki, bikin pintu yang tinggi untuk bait Allah, tapi dia tidak mau masuk. Kenapa? Dia ingat, papaku karena masuk situ, karena masuk. Itu dalam usia hidupnya. Ternyata orang belajar, orang menjadi sesuatu, menjadi begini begitu. Di dalam rentang usia itu macam-macam. Ada yang belajar dengan tepat, ada yang belajar dengan keliru. Sehingga dia tidak mau. Sampai dia mati menjadi raja yang hidup benar, menghormati Tuhan, tapi tidak masuk ke bait Allah. Dan anaknya lagi, setelah besar, namanya Ahaz, dia bilang, oh, engkongku ada masalah dengan bait Allah. Papaku tidak mau masuk. Aku sekarang tutup bait Allah. Dia bikin pelang, tidak usah urus bait Allah. Toh tidak ada urusan dengan kerajaan. Itu contoh bagaimana generasi berikut belajar dengan keliru, tetapi mereka belajar dari teladan yang tidak sengaja diberikan oleh kakek mereka. Akhirnya menjadi generasi berikut yang mengambil kesimpulan dengan keliru.